Itu bagus tuh. Itu bagus. Jadi ini udah termasuk maju gitu. Jadi si mesin ini menyesuaikan dengan kondisi paru-parunya pasien. Itu bagus. Apalagi pasien-pasien COVID kita itu hancur semua paru-parunya. Kalau salah setting mesinnya nggak bisa mengadaptasi, jebol semuanya. Udah dia rusak, mulai ditambah lagi ventilator, jadi kita bilang trauma, baru traumanya dia. Nah makanya kalau dia bisa begini, bagus banget kan? Tinggal ini yang dicocokin nanti kan, inspirasi ini. Contoh gini, misalkan kita tadi ya kita gantikan ya ininya ya, pemulainya kan, sama nggak tadi belum kita hasilkan? Iya kan? Kita kan pengennya si minute volumenya ini kan mesti sama target kita, karena pasti berbeda. Iya. Betul ya? Mesin udah bagus nih, tinggal dia mesti tahu. Jadi di sini target kita misalkan minute volumenya kita anggap mestinya kalau dia 300 kali 26 liter, dia mesti 6 liter supaya dia bisa ngeluarin CO2. Iya. Ya, itu ininya hebatnya dia gitu ya. Yang lain-lain sih saya rasa ini udah canggih ya. Udah bagus banget, tinggal yang satu lagi yang jeleknya adalah ininya sensor itu, flow sensor di dalam tuh. Itu yang kadang-kadang kita sering ganti. Flow sensor. Iya, ketahanan dia tuh di dalam tuh. Ada namanya flow sensor, saya lupa itu tuh ya. Jadi teman-teman saya yang tahu dia, dok flow sensor bisa diganti, tiap tahun bisa ganti gitu. Flow sensor namanya ada di dalam tuh yang dipompa dikeluarin dianya mau udaranya itu mesti belajar benar-benar apakah benar dia harus bisa lifetime-nya lama atau cuman karena dia bisa mengubah nanti ini, mengubah sistem. Ini kan diuji coba kan mesti lama kan, mesti sebulan lihat ada nggak kerusakan dia sebelum ke pasien. Itu yang beberapa poin yang memang kita sering terjadi ya, maksudnya troubleshooting-nya apa aja sih. Tapi kalau ini canggih banget sih lihat ini. Kalau bisa dikecilin bagus lagi. Maksudnya itulah emang kalau makin hebat ya, ini Penti ya. Gak berat, apalagi yang kita nanti bisa portable, jalan-jalan kemana-mana, bisa nanti belum lagi di pesawat. Nah, lebih kira begitu. Nanti kalau cari yang berkecil. Iya, nanti kalau udah bagus nanti bisa dikembangin ini. Tapi ini bagus lah ini sih. Kalau saya pribadi ya, kalau pengalaman saya di ICU juga canggih. Kalau saya mau pakainya dibanding kemarin. Ya mau saya. Ini kalau disumbangi saya terima nih. Dokter, izin tanya. Ya. Kalau terkait penggunaan humidifier di pasien itu gimana ya, dokter? Oke. Humidifiernya yang ini maksudnya ya? Yang ini betul. Ini penting kan? Kenapa penting? Karena dia jika tidak ada humidifiernya itu nanti kalau ada lendir dia keras. Ada lendir, kita bilang lendir ya, ada riak kalau bahasa awamnya riak ya. Kita bilang slam, kita bilang slam. Jadi keras dia nih. Jadi memang wajib humidifier. Kalau untuk settingannya sendiri, kan humidifier kan itu nanti ada jadi lembab dan jadi panas ya? Iya betul. Kalau untuk suhunya sendiri yang dipakai? Kalau suhu ini jujurnya saya nggak pernah baca suhunya. Maaf ya. Teman-teman perawat yang melihat ininya berapa ventilator masing-masing gitu. Tapi saya tahu suhu tubuh kita yang normalnya 36-an gitu ya. Kalau suhu normal ya, atau suhu kamar 12, saya lupa maaf ya, saya nggak baca itu ya. Kalau ini mau dipakai ini ya, ini memang wajib nih, harus ada. Gitu. Kalau dari segi tampilan sudah nyaman dok? Nyaman banget pak. Saya jujurnya kalau saya artinya gini, kalau nyaman tuh gini, saya misal dokter baru datang saya jaga-jaga yang lihat. Oh ini bagus ya gitu. Apalagi ini kan grafik ini keren banget nih pak. Kalau kan bisa baca grafik ini bagus nih. Angkanya ini kan, kalau ini kan pakai angka kan 386 gitu. Biasanya kalau yang standar dia 50, 100 kita mesti cocok berapa sebenarnya dia. Ini ada angka ini keluarnya. Ya kan keren kan? Misalkan contoh nih flow-nya berapa sih kalau isinya ada angka keluar itu lebih bagus lagi. Keluar angka itu mantap banget gitu. Jadi jarak aja kita tahu. Kayak gini kan, berapa pressure-nya kan 30 nih. Berapa di sini harusnya munculnya? Iya. Kalau bisa tambahin 20, 15, aduh. Canggih itu. Maksudnya udah lebih, kamu lebih maju daripada yang lain. Maksudnya lebih maju daripada meter maksudnya. Maksudnya tekniknya atau gimana tuh? Yang ditambah-tambah angka. Iya, jadi gini Pak. Jadi contoh gini Pak, kalau saya jarak jauh nih Pak ya. Dari kan ya. Kalau jauh kan saya lihat nih. Berapa tuh pressure-nya ya? Saya kan nggak tahu kan? Kalau begitu ada angkanya 20 aja, bacanya 20 saya tahu itu 20 angkanya. Artinya menurut ilmunya 20 itu normal lah. Tapi misalnya 40 saya tahu jangan aja, itu nggak boleh tuh, ayo ganti cepet modenya.
kita cek pasiennya ada apa terjadi. Jadi itu masa itu yang advance gitu majunya itu lagi. Ada angka yang keluar kan zaman sekarang mudah kan bikin angka kan ya. Iya. Nggak susah kan, tinggal kasih angka berapa sih dia. Kalau misalnya 382 ya. Nah, nanti sini berapa Pak keluar angkanya. Waduh, lebih bagus lagi. Ini kan dia monitornya lebih hebat lagi. Supaya keluar angka gitu geser kayak ruler. Angkanya itu di setiap peak ini atau di rata-rata dari peak? Ya kalau bisa setiap peak, setiap peak bagus lagi. Ada yang ruler digeser gitu. Atau angka di ininya aja ya pas. Ini kan ada angka beberapa angka nih kan. Di sini kan ekspirasi sih kan ya, itu kan nih kan. Nah ini juga ada angka sebenarnya. Ini kalau salah 2% yang di setting ini kan ya. 25 nih ya. Kita bilang expiration time nih. Yang ini nih angkanya nih. Inspiration. Ekspirasi nih kan ya. Ini kan ekspirasi the slope dan akan naik lagi setelah itu. Jadi nggak akan turun sampai ke bawah, tapi itu 2% dia ada mulai naik lagi. Bukan kalau PRP PIP nih kan di PIP. Kalau itu juga penting nih kalau yang muncul dia. Ini kan PIP kan dari 0 ke sini 5 nih makanya ini PIP-nya yang naik dia kan. Nah kalau ada PIP negatif, kalau dulu kan ventilator kita negatif dibikinnya. Zaman dulu iya negatif. Jadi sebenarnya napas kita tuh negatif. Negatif pressure sebenarnya. Iya. Napas negatif. Dulu makanya kalau mesin dulu servo lo ya zaman dulu ya. Servo itu dia ada negatif di settingnya negatif. Negatif 2 supaya dia bisa nafas. Kalau kita bikin negatif 20 ngelapas nafas pasiennya. Mesin aja yang dorong gitu. Sekarang enggak, dia pakai positive pressure kita bilang. Dia di kompresi sekitar 5 lah ini. Positive pressure ini. Untuk supaya dia kalau bernapas sendiri dia muncul bahasa kita gitu. Ya, jadi misalkan pasien awalnya dia kita tidurin, settingnya 20 kali, ya kan? Begitu napasnya muncul sendiri, kalau dibikin dia si pipnya, triggernya ini kan ada ini deh. Iya betul Pak. Biasanya dikompresi jadi 5 biasa positif ini kalau ini. Triggernya minus itu betul dah. Itu udah ada semua sih. Kita kasih trigger dia naik dulu ya. Iya. Triggernya Iya. Trigger itu yang berhubungan yang SMP atau kontrol nih kan? Betul, Pak. Ah, itu dia. di sini dia bisa ngasih Iya. support. Iya. Kalau ini bisa di mute juga. Ya. Satu lagi yang canggih kalau bisa sambung ke wifi ya. Oh iya, bisa itu. IoT nanti Pak. Ya itu kan yang namanya ilmu begitu kan. Zaman sekarang zamannya digital, dari rumah si dokter bisa lihat bagaimana mode ventilator pasien saya gitu. Disambung sama dia ke wifi, lihat ya siapa nih klub gitu. Sekarang zaman digital semuanya. Semua ya apa namanya untuk remedik aja pakai Netflix semua kan. Telemedicine ya. Telemedicine enggak, telemedicine Tele- dia beda kan. Telemedicine jarak jauh, dia bisa lihat ini enggak. Kita emang di HP kita bisa tahu. Datanya si Langsung B, si mantau. D itu bagaimana mode ventinya itu. Waduh, keren banget. Masih yang murah iya, jarak Iya, jauh bisa aja. pakai IoT kayak IoT. Hamilton udah ada kan? Udah ada ya? Udah ada apps di HP. Iya. Tinggal install aplikasinya. Yang penting bisa ngeluarin apa Bluetooth apa namanya, WiFi itu udah connect bisa. Ya silakan. Ada yang pesen? Plat PU itu Jadi kalau frame datanya kan bisa dikirim. Ya dari sini sama dengan preset. Ya kayak frame data dikirim aja kan, ngirim frame data. Enggak, cuma monitornya enggak ada selisih atau apa antara kalau itu pasti ada cuma akurasinya ya harus dan misalkan nanti kan di sini ya tapi sebenarnya di dalamnya itu jadi mas karena ada pressure drop ini Itu ukurnya gimana? Pakai apa Mas? Plateo pasien ya, pasien. Dari pasien. kalau dari yang saya udah baca itu Volume. sebenarnya Kemudian bininya itu kan yang pakai
kontak super itu atau PS. Itu yang paling sederhana sih. Nah ini. Kalau Sebenarnya yang pressure yang ASP ini dia itu lebih canggih adalah lagi. pressure gabungan Setting seluruh itu sistem berapa termasuk dimasukin, nanti dia bisa jawab karena sendiri. ada apa Itu hebatnya sih. breathing circuit, terus endotracheal, udah punya seluruhnya. Tapi kalau patelu itu tuh Tapi nggak bagus, dibentuk apa-apa. ketika Kalau kita flow-nya ini bisa nol. Baca-baca gitu ya. Nah, Flow-nya flow-nya Bisa nol. nih kalau Jadi saya nggak TI apa boleh coba uji waktu dulu lah, inspirasi bikin belum aja selesai, beberapa lah. tapi Oke, flow-nya ah. nol. Ya, Nggak ada yang masuk lagi. Nggak ada yang Iya. masuk. Jadi ini tuh kalau di Masukinnya ke yang saya baca ini adalah saya masuknya saya terima lah. kapasitas paru-paru yang sebenarnya gitu. Kalau bersedia saya terima Jadi satu saya cobain. ini itu karakter dari si dia sebenarnya. Ya itu Enggak, maksud ya. Tapi ini kan diukurnya di sensornya di mana? Nah, di sini. Betul. Pertanyaannya, kalau di paru-paru, apakah tekanan di sini sama dengan paru-paru itu Sama. 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 Nggak ada drop sama sekali. Nggak ada. Karena Ikutin. tekanan itu Nyebar. sama ya di tiap boleh kebetulan kalau emang itu saya senang. Ya, boleh. Ini bagus banget saya. Copot. Jadi kalau saya dikasih sih senang sih nggak bohong saya. Tapi yang soal ada pesan kan ternyata seperti tadi gitu. Jadi ketika Yang mana yang mana? paru-parunya Oh, pasien berarti ada makin, bedanya. makin kaku gitu, itu kan pasti Jadi pressure-nya tadi yang makin tinggi. ALDS dan protokol kita bilang Dia itu bisa dipikir adaptif. harus di bawah 30 untuk mencegah Menurunkan trauma lagi atau pressure. trauma. Satu lagi saya bilang yang canggih lagi itu ada namanya mengukur entitled CO2 namanya Pak. Oh, CO2 ya. Iya, CO2. CO2. Oh iya. Saya udah punya tuh di sana tuh, saya udah punya alatnya. Saya Hamilton S1 tuh punya dia. Kalau ada kasus yang CO2 kejebak itu ada ya pada Iya. saat di ventilator itu. Iya, kelihatan langsung sih. Ada itu sensor buat kalau ada kejebak CO2-nya gitu. Atau gimana? Sensornya sih Ada di bukan sini, angka yang keluar. Oh, angka Ada di yang sini keluar. ada, Iya, benar. Iya, Pasang iya. depan. Pasang depan terus Depan. terakin di sini gitu. Iya, betul. Oh, gitu ya ya. Kalau bisa nambah itu lagi lebih bagus lagi tuh Pak. Zaman sekarang jadi orang kan suka periksa. Ada ya? Udah ada tag-nya sih, Pak. Udah ya, sudah ini dia. Ini benar dia nih. Tapi belum ada sensornya. Ini dia nih, benar Iya, dia. iya. Ya kalau ada modulnya udah bagus tandanya. Iya. Itu beresiko kalau misalnya ada CO2 yang kejebak itu Pak. Iya. Jadi gini cerita ini ya, kalau O2 kita kerendahan, kita sesak napas, kayak ikan lagi main di darat, jadi kayak ngap-ngap gitu. Nah kalau CO2 kita ketinggian, kita nggak bisa napas, Iya, betul. ya kan? Normalnya anggaplah 45 gitu ya. Dia nilainya 50, dia nggak bisa kompensasi atau 60 atau 70, dia berhenti napasnya. Iya. Emergency, mesti dibantuin pakai ambu itu yang dibilang ambu. Baik. Sebenarnya banyaknya dampaknya, kekurangan pun nggak bagus juga. Ya kan, misalkan CO2-nya di bawah standar 35 atau di bawah 30, nanti otak kita musrut. Kalau CO2-nya ketinggian, otak kita jadinya bengkak. Gak bisa nafas. Jadi emang itulah kehebatan ventilator nih, kalau bisa ngatur CO2 di angka normal 35 sampai 45. Sekarang ini kan orang selalu mencari kalau pasang penti mesti periksa AGD, analisa gas darah. Yang itu ada PCO2, ada PO2 yang utama, ada pH kita bilang kan. Nah PCO2 kalau bisa masuk udah oke. PO2 lewat sini saturasi. Iya. Kalau ini bisa masuk saturasi lagi, nggak laku monitor nanti lama-lama. Semuanya langsung. Kalau supaya nggak, kan ada kalanya jebakan CO2 kan Iya, ya, jebakan. aku masih naik kemarin gimana tuh ya? Ngularinnya pakai ini, teknik ini mesin kita bisa ngularinnya. Jadi misalkan contoh tadi kan mini volume itu 8 liter. Iya. Bagaimana keluarkan? Dibesarin ininya, mini volumenya. Dengan cara apa? Bisa naikin FF-nya atau kita naikin tada volumenya Iya. selama pelatunya di bawah 30. Biasanya manual, CO2 manual, Iya, manual setting setting sendiri. Kalau otomatis ya Kalau otomatis lebih canggih. makanya saya bilang lagi canggihnya banyak deh kalau Iya. gitu. Makanya mungkin Jadi nanti kalau udah ngembangin saya rasa sih kalau udah jadi satu aja sebagainya udah bagus lah. Bagus banget Pak, saya nggak bohong Pak. Bahkan ditanya terus nih, Dok. Itu untuk ini dok, untuk Ya. infan dan pediatrik Ya. kira-kira ada masukan nggak? Nah ini emang agak sulit nih Pak, infan pediatrik kan dia berbeda kan ininya kan. Jadi kalau infan atau pediatrik lebih ke arah, aku udah nggak apa, saya sendiri sebenarnya. Jadi lebih ke arah dia pressure modenya itu banyak. Infan atau kenapa pressure? Karena dia volume mungkin karena terlalu kecil itunya ya.
Jadi dia kalau dikasih volume mungkin takutnya nggak nyampe atau bahasa kita tuh dia nggak mudah ngontrolnya. Kalau pressure dia akan menyesuaikan dengan kemampuan dari alveolinya mengembang. Kalau buat neonatal itu, Ya. itu pressure-nya berapa? Pressure biasanya. Maksimal biasanya dia. Standar pressure tetap sama 30. Oh, tetap 30. Tetap 30. Kan lebih 30 nggak boleh katanya. Untuk yang neonatal tetap. Iya sama, nggak ada bedanya. Kan tubuh manusia kan nggak ada yang beda kan. Dia akan mengikut sendiri mesin itu. 30 kita sama bayi kan beda. Maksudnya kembangnya kan. Alveoli itu kan kembang gitu kan ya. Nah kalau dia volume dikit udah 30 jangan-jangan dianya. Beda volumenya aja ya. Iya, tidak benar volumenya. Volumenya beda. Ya kan? Kalau mungkin dia cuman anggaplah dia berat badan 6 kilo gitu ya. Kita anggap standar kita 5 kilo per cc, masih per kilo kan? Berarti 30 cc aja terhadap volumenya. Mungkin aja pressure-nya udah sampai 30. Oh iya. Kalau kita dewasa mesti 600 sama 30. Nah, gitu kalau begitu. Gambarannya ya, karena kan kapasitas ininya pasti kita beda-beda kan. Anak kecil masih kecil, luas juga masih enak. Kita kan makin gede makin luas ininya alveolnya. Kalau IE-nya sendiri sampai berapa? Kalau yang IE itu natal? standar yang ada sampai 5 biasanya kita punya ya. Satu Kata-kata banding ya. lima. Satu banding 1,5. Apa sih maksudnya itu? I itu kan kalau I kan inspirasi. Kalau itu kan ekspirasi. Tujuannya apa? Kalau makin tinggi standar I kan 1/2. Jadi sekali inspirasi, 2 kali ekspirasi supaya CO2 kita keluar maksudnya gitu. Iya. Nah, kalau dia CO2 tadi yang katanya meningkat tadi, kita mesti panjangin I-nya. Oh gitu. Jadi 3, jadi 4, jadi 5, tapi biasanya memang jarang dipakai kalau nggak paham cara membuang CO2 itu. Biasa mereka pakai teknik kita itu menaikkan volumenya. Jadi banyak teknik untuk kalau bisa balik juga. Kalau kita ingin meningkatkan PO2 seperti pasien COVID itu, kita mesti naikin I-nya. Lebih banyak inspirasinya lebih lama gitu. Bisa inverse harusnya ya, Iya. antara IE Bisa, iya benar, inverse, Inspirasi. benar. Terbalik dia. Kalau pada anak kan I-nya lebih satu inspirasi, satu ekspirasi gitu, gitu cepet banget sih. Kalau kita nggak lebih lama gitu. Yang paling sering terjadi itu aja troubleshooter nih ketemu di jalan sama jalanan nantinya. Makanya dicoba untuk melihat kalau dipakai ke pasien dengan bermacam-macam kondisi ya apa yang terjadi gitu. Ini kan mesti disesuaikan ininya kan apa namanya terhadap nanti coba dipasangin ini filter tuh humidifier. HME gitu bilang HME. Di depannya nanti ada filter lagi. Ya kalau kopi itu dipasang nih untuk ekspirasinya, ekspirasi kan ini kan ya. Iya. Nanti keluar dua tuh sama di depan. Dia berubah nggak tuh si mesinnya ini? Mungkin filter sendiri yang bisa dipakai itu gimana? Ada pengeluaran. HEPA itu dipakai semua atau? Ah benar, bagus tanyanya. Jadi biasanya standar kita pakai cuma satu biasanya di ujung. Di ujung Pasien. sebelum keluar. Iya biasanya gitu. Itu HEPA. Bukan situ yang di pasien, pasien. Yang kedua, jadi istilahnya dia akan kalau sebelum masuk pun kalau misalkan pentinya nggak secure ya, jadi nggak akan bikin pneumonia di dalam. Itu bahasa kita tuh untuk menjaganya. Nah kalau yang sekarang canggih di dalam bagian sampai semua dipasang dia untuk COVID gitu. Saking takutnya kita kan terhadap virus itu kan. Dipasang 1, 2, 3 dia banyak proteksinya. Jenis filternya sendiri. Kalau yang tadi di depan pasien itu HME atau? Sama HME semua kata-kata. Oh, HME. Nah. Yang ada di kita kan HME ya, ada beberapa jenis berarti ya. Saya nggak begitu hafal yang sistem lain ya. Yang sering dipakai itu HME itu. Kalau lagi dipakai di pasien dok, Iya. terus dokter mau pindah dari yang mandatory ke yang apa? Ke yang UV gitu. Iya. Itu dihentikan dulu nggak dok? Ventilatornya. Stop dulu gitu. Pindah, nyalain lagi atau langsung? Oh enggak langsung. Langsung ya? Ini juga bisa. Iya, Sama langsung ini. sih. Otomatis ini kan. Artinya cuma tinggal misalnya ini kan ini kontrol nih kan, kontrol nih ya. Kita masukin ke mode SMP nih misalnya. Udah kan? Confirm. Ya berapa ininya, berapa udah cocok sama kan misalnya gitu ya. Kita confirm nih kan, udah. Nah coba lihat, coba gangguin dia. Dia bernapas, gangguin apa saja. Dia napasnya buka sendiri gitu apa saja. Nanti dia synchronize dia, menyesuaikan dengan mode kita. Iya. Ya kan? Jadi kalau dari kontrol ke SMP sebenarnya kalau saya pribadi pengalaman saya di ICU, saya lebih senang langsung mode SNV. Karena dia bisa
langsung semua iya ya. benar. Nah, kalau SMP-nya nggak keluar sama sekali, kita bilang kontrol sebenarnya. Sama juga kayak tadi kan ada assisted control kan. Kalau dia kontrol kita bikin, dia muncul sendiri namanya assisted. Dua-duanya ada kekurangannya. Apa misalnya nih? Kalau kita pasang, anggaplah mesinnya ini kayak kita pasang nih kan, anggaplah ini bukan kontrol ya. Jadi kalau modenya dia anggaplah kontrol nih, anggap kontrol nih kan. Jadi kalau dia bertambah RF-nya, ya, si mesin ini, contoh gini, misalkan di sini berapa? 16 kali ya, 16 kali. Kalau dia bertambah 20, jadi 20 berarti 4 kali dari pasien. Ya kan 4 kali mesin. Kalau dia modenya ini, modenya kontrol atau namanya assisted kita bilang, berarti dia mesin memberikan radio volume sesuai dengan settingnya mesin. Jadi kalau dia 20, settingnya di sini 350 berarti namanya 4 kali 350. Ya kan? Itu kalau 4, kalau sampai 20 bisa banyak kan, lebih tinggi radio volumenya. Dampaknya kan kalau makin banyak minum volume makin keluar CO2-nya. Nggak bagus kan buat dia. Nah, tapi kalau SMP misalnya SMP ya, kalau dia bernapas, dia tergantung pasiennya berapa bisa napasnya. Contoh tadi kan kalau dia 16 kali jadi 20 kali, kalau 4 kali kan pasien nih. Ini pada volumenya berdasarkan pasien, bukan berdasarkan mesin. Yang 4 itu tadi. Nah, coba cemlah ya. Ini emang pelajaran ini emang gak semua orang biasa paham kalau dia nggak ngerti gitu. Ya. Jadi contoh saya ulang lagi nih. Jadi kalau di SMP, ketika pasien bernapas sendiri dan kita setting mesin 16 kali, dia muncul 20 kali, berarti kan 4 kalinya dari mesin, dari pasien. Nah, 4 kali pasien ini, radio volume sesuai dengan pasien. Kalau modenya pakai SMP, makanya disebut synchronize. Tetapi kalau yang pakai mode kontrol, nanti yang 4 kalinya ini dari mesin, bukan dari pasien, sehingga radio volume bisa lebih tinggi. Coba kita tangkap ya. Karena pasiennya masih lemah kan, jadi. Nah, betul, masih lemah. Kalau apa? Biasanya baterai backupnya berapa jam dok? Oh, kalau selama ini yang ada rata-rata 2 jam. 2 jam. 2 jam. Tapi kalau kita punya backup yang bagus, artinya gini ya, itu PNC kalau kita mau terbang, naik pesawat, mau ke daerah, nggak pakai apa-apa, enak banget gitu. Kalau bisa pakai tenaga solar lebih bagus lagi. Oh iya dong ya, kalau kita mas sekarang kan solar cell ya, kalau di mobil sih masih ada colokannya lah, kalau ambulans gitu. Di pesawat masih ada dia colokannya. Berisiko kestabilan untuk powernya itu kan penting juga tuh. Kalau drop itu kan bisa pengaruh. Di kita punya UPS ya, yang memang ketika dia shutdown itu nggak rusak, itu juga penting. Kalau ini dok, kalau misalkan saat ini 20% gitu, keduanya. Iya. Terus dokter langsung ganti ke 100%. Iya. Itu biasanya berapa menit ya dok? Sampai dia 100% kan dia nggak langsung ya? Kalau ditanya berapa persen, malah bisa ada yang langsung. Di dalam VT itu ada namanya, kita bilang langsung dipencet, 100% muncul. Ada angkanya 100%. Kan ada di Milton tuh. Jadi kalau kita mau, misalnya kita mau beri apa, mau sedot lendir kita bilang tuh kan, supaya oksigennya jangan sampai kebuang, kita suplai banyak. Ya itu langsung otomatis dia. Kita nggak usah ubah lagi ini jadi 100%, nggak perlu kita. Ada yang langsung. Tombol langsung. Kalau proses, kalau kita mau nyedot lendir, nyedot lendir, atau tiba-tiba lagi tangki kita, misalkan ada saturasi tuh angkanya kan ya, saturasi tangki kita harusnya 92, tiba-tiba dia turun jadi 70. Kalau kita mau cabut kasih dulu 100% untuk mencapai yang kita inginkan. Berapa yang saturasi kita butuhkan? Seolah-olah seperti bypass gitu ya? Iya, di bypass betul. Di bypass. Itu ada setiap mesin yang dia punya. Kalau nggak pun tetap kita putar ya kan, yang cepet kan. Ini kan lebih enak lagi kan, cepet langsung itu masukin. Ini udah, ini langsung keluar ya, nggak lama bisa. Nggak mungkin kita nggak boleh jeda. Kan oksigen itu diberikan memang niatnya supaya dia cepet gerak gitu. Jangan sampai kita berikan lalu nunggu ya, sama juga pasti udah lewat pastinya.
kan pasien kan hipoksi nggak boleh lama-lama, Iya. betul nggak? Istilahnya kalau ikan tuh nggak boleh lama-lama di gas darat, di pagepan nanti dia ngap-ngap, ini mesti cepet-cepet nyebur ke air gitu. Itu istilah sederhananya menurut saya gitu kalau. bypass itu ada proses bypass. Ada, harusnya ada biasanya di mesin-mesin itu ada. Jadi cuma tinggal pencet kita. Buat nebulizer kadang-kadang itu bisa. Ini juga ada yang canggih, ada yang buat nebulizer tuh ya, nebulizer. Nebu tuh dia apa ya, semacam jadi disambung di depan ini, disambung di depannya, disambung nanti dia ada alat sambungannya nebulizer gitu baca. Obat gitu ya. Obat nebulizer tuh istilahnya apa sih? Inhalasi. Inhalasi tuh kayak Orang asma orang asma, iya betul. Diberikan udara cairan pasti berubah semua itu. Kalau pakai itu jangan berubah nih sistemnya dia. Nah gimana caranya supaya dia jangan berubah? Tapi dimasukin ditambah lagi alat nebulizer di depannya. Kalau itu sensor untuk SpO2-nya Iya. itu dari VitaSign atau di sini perlu ada ya? Selama ini kita adanya dari monitor yang kita punya. Oh, gitu. Pasien monitor. Iya betul. Kualitas monitor semuanya ada. Low Satu oksigen. segala macam. Makanya ETCO2 itu yang lebih canggih sekarang udah dipasang di mesin kalau si kan Jepang tadi PET kan, ETCO2 namanya kita bilang itu. Iya. Di sini ada itu memang ngikutin Hamilton dia. Tapi kita di monitor kita punya sebenarnya. Dan biasanya mereka menjualnya tidak ada itu paket namanya. Terpisah ya. Terpisah kadang-kadang paketnya itu. Saking itu kan modul itu kan teknologi kan. Jadi maunya dia mesti beli lagi kitanya. Misalnya dia jual 100 juta, tambah itu